ciri-ciri keris berkodam atau yang disebut berisi jin atau mempunyai kekuatan jin. Saya akan memperlihatkan kepada kalian semua yang belum mengerti tentang hal ini. Ya, saya akan coba menunjukkan ciri-ciri keris yang berkodam atau disebut yang berisi jin. Tonton sampai habis semua videonya agar tidak ada salah persepsi atau ketidaktahuan kita sendiri. Dan ini juga sebagai pengetahuan bagi orang yang masih awam tentang keris, yang masih menganggap misteri, ada sesuatu misteri pada bagian keris. Harap ditonton sampai selesai dan akan kita jelaskan sampai akhir video. Dan ini saya punya dua bilah keris yang saya tes yang berkodam, yang katanya ciri-cirinya berkodam. Keris ini akan saya buat dia berdiri, ya. Ini nggak ada talinya ataupun benang, bukan editan ya. Lihat. Dia berdiri, nggak ada talinya. Satu lagi, kita coba satu lagi. Di sini berdiri, dua-duanya berdiri, ya, nggak ada tes, nggak ada talinya. Coba lihat ya, nggak ada tali. Tambah tali. Ini nggak ada talinya, dan ini ya runcing. Oke, runcing. Kita tes sekali lagi dengan hadap yang sama. Kita tes sekali lagi.
kiri ya, nggak ada talinya. Satu lagi, tanpa tali sama sekali. Coba ya, jatuhin. Ini nggak ada talinya sama sekali. Kenapa Chris bisa berdiri seperti yang tadi saya tunjukkan? Jawabannya adalah karena keseimbangan. Contohnya saya jelasin. Ini Chris biasa, ini Chris murah. Ya, harga Chris yang saya pegangnya ini harganya cuma 150.000. Yang pegang saya ini dan bisa berdiri. Kenapa bisa berdiri? Chris biasa bisa berdiri karena ada warangkanya yang menahan dia untuk tidak jatuh dan bisa menjadi seimbang. Intinya cuma ya seimbang aja yang menahannya. Jadi dia ditahan dengan warangka, seimbang. Kalau Chris jenis seperti ini tanpa warangka yang membuat dia seimbang, tidak akan semudah mungkin untuk dia berdiri. Bisa berjam-jam ataupun seharian ataupun nggak mungkin pun bisa berdiri. Chris yang bisa berdiri tanpa warangka itu ada. Nah, itu teknik si empu atau yang penempa Chris, pembuat Chris itu sudah memperhitungkan Chris tersebut agar bisa berdiri tanpa warangka. Jadi Chris itu banyak yang bisa berdiri dalam keadaan terbalik seperti ini ataupun terbalik yang seperti ini pada gagangnya. Ada yang seperti ini. Ya, ada yang sama warangkanya bisa berdiri. Jadi Chris bisa berdiri itu bukan karena kodam atau jin. Ya, jangan sampai menganggap ketika orang memegang Chris itu ada mistik ataupun serem ataupun dia bermain ilmu hitam. Chris adalah pusakanya Indonesia. Asli Indonesia punya pusaka. Nah, kalau misalnya orang menganggap wah punya Chris itu kayak dukun, itu enggak. Banyak orang yang simpen Chris, koleksi Chris. Ya emang sih ada Chris ya yang zaman dulu yang udah turun temurun. Ya mungkin itu emang itu ranahnya berbeda lagi. Emang ada mistisnya juga. Cuma jangan menganggap semua itu. Apalagi kalau Chris berdiri kalian udah menganggap yaitu mistis. Ya, sesuatu yang mistis dan tidak patut untuk diketahui ataupun merasa dibuang jauh-jauh. Nah, image Chris itu sekarang banyak dilupakan karena image seperti itu mistis. Cuma orang-orang tertentu
yang memahami kris dan mau mempelajari tentang kris. Ya, harga kris juga murah untuk kalian pelajari kok. Bisa kalian koleksi yang murah-murah aja sebelum kalian beli yang lebih mahal, karena mahal itu pasti banyak, sampai miliaran juga ada, ya jutaan. Itu hitungannya udah pusaka zaman dulu, ya dibayar mahal itu emang nggak masalah. Ya harus dimengerti dulu pantes nggak dibayar mahal dan asli apa enggak juga, asli benar-benar pusaka zaman dulu atau tidak, ataupun menganggap mistis. Itu nggak mistis dan nggak horor. Kris adalah pusaka Indonesia dan ada budaya di dalamnya dan ada sejarah Indonesia di dalamnya. Salam budaya, salam Indonesia. Kris milik Indonesia.